Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, sehat dan jadi manusia yang pandai bersyukur. Bertemu lagi dengan saya Hanifah Saraswasti dalam kegiatan bimbingan dan konseling secara daring. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini, meningkatkan motivasi belajar di tengah pembelajaran daring. Tujuan dari pembahasan materi kali ini adalah agar kalian semua semangat belajarnya tidak surut, motivasi belajarnya terus meningkat meskipun kita masih dalam pembelajaran daring, sehingga tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru dapat kalian kerjakan dengan tertib dan kalian dapat memperoleh nilai yang maksimal. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, Bu Hani ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana hasil PTS kalian kemarin? Apakah nilainya sudah bagus atau masih banyak nilai yang di bawah KKM? Bagi siswa yang nilainya sudah bagus, silakan dipertahankan prestasi kalian. Sedangkan bagi yang nilainya masih banyak yang di bawah KKM, ayo ditingkatkan lagi belajarnya dan lebih semangat lagi belajarnya. Karena kemarin ketika PTS sebenarnya apabila nilai kalian masih jelek, masih di bawah KKM, kalian bisa mengerjakan ulang. Tetapi hanya beberapa siswa saja yang mengerjakan ulang. Yang lainnya bagaimana? Apakah yang lainnya hanya yang penting saya ikut PTS, Bu? Hanya menggugurkan kewajiban kalian mengikuti PTS tapi tidak peduli dengan hasil nilai yang kalian. Nah, bagi siswa yang ketika nilai PTS-nya sudah tahu jelek tapi tidak dikerjakan ulang merupakan salah satu ciri-ciri siswa yang motivasi belajarnya rendah. Yang pertama jelas, mereka enggan berusaha untuk memperoleh nilai yang bagus. Yang kedua, siswa malas belajar. Kemudian yang ketiga, siswa malas mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru. Apabila kalian salah satu di antara siswa yang motivasi belajarnya rendah, ayo simak video Bu Hani sampai terakhir dan terapkan atau praktekkan materi yang Bu Hani sampaikan ini di kehidupan sehari-hari agar motivasi kalian dalam belajar lebih meningkat lagi. Ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama adalah ini, ingatlah tujuan kalian bersekolah. Mau jadi apa saja yang penting sekolah dulu, tetapi kalian tetap harus tahu tujuan utama dari sekolah itu apa. Apakah mencari ijazah atau hanya sekedar mengisi waktu luang biar seperti teman-temannya. Nah, apabila kalian masih memiliki tujuan sekolah dua hal ini, maka kalian perlu merubah pola pikir kalian, karena tujuan sekolah itu jelas. Yang pertama adalah mencari ilmu. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki akhlak kalian, minimal menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Terlebih lagi, tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar itu apa? Jelas, belajar. Jadi kalian harus tahu apa sih tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Jelas, kalian harus rajin dan giat belajar. Cara yang kedua adalah ingatlah perjuangan orang tua, seperti halnya gambar di samping. Seorang ayah yang rela berkorban, rela membanting tulang dan bekerja keras agar sang anak memiliki masa depan yang bagus. Makanya kalian itu disekolahkan orang tua, harapannya ketika kalian lulus, kalian memperoleh pekerjaan yang layak dan masa depan kalian terjamin. Dan orang tua kalian itu tidak meminta yang macam-macam kepada diri kalian. Cukup jadi anak yang soleh atau solehah, patuh kepada orang tua dan patuh kepada guru. Orang tua sudah akan sangat bangga kepada kalian. Dan kalian tidak perlu menjadi orang atau anak yang paling pandai di sekolah, karena kemampuan berpikir setiap orang itu berbeda. Tapi cukuplah kalian rajin mengerjakan tugas, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, maka orang tua sudah bangga dan bahagia memiliki anak seperti kalian. Cara selanjutnya adalah tetapkan manajemen waktu belajar. Jadwal pelajaran daring sudah ada, sehingga belajarlah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Apabila diberikan tugas oleh guru, maka kerjakanlah di hari itu juga. Jangan ditunda-tunda, karena ketika tugas kalian sudah menumpuk, maka kalian akan semakin malas mengerjakannya. Padahal waktu mengerjakan tugas itu setiap harinya tidak sampai 3 jam.
setelah kalian menyelesaikan tugas tersebut, maka kalian masih memiliki banyak waktu untuk bermain, untuk membantu orang tua, atau sekedar untuk rebahan. Lalu yang berikutnya adalah jaga komunikasi dengan guru dan teman. Kita sudah dipermudah dengan gadget yang dapat digunakan mengakses banyak hal, termasuk mempermudahkan kita untuk berkomunikasi. Apalagi di tengah pembelajaran daring ini, kita memiliki banyak keterbatasan, baik itu keterbatasan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa, maupun keterbatasan siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Sehingga ketika kalian memiliki kendala, entah itu HP rusak, paketan habis, atau tidak ada sinyal, maka silakan komunikasikan dengan wali kelas. Wali kelas insya Allah akan memberikan solusi dari kendala yang kalian hadapi. Atau langsung saja di sekolah, kalian mengerjakan tugas di sekolah dengan fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Nah, setelah kalian mengetahui beberapa cara tadi untuk meningkatkan motivasi belajar, yang terakhir adalah belajarlah dengan serius. Meskipun kalian belajar di rumah dan guru tidak dapat mengawasi kalian secara langsung, tetaplah belajar dengan sungguh-sungguh demi diri kalian sendiri dan masa depan kalian. Baiklah, itu tadi beberapa materi yang dapat kalian lakukan dan terapkan untuk meningkatkan motivasi belajar. Sekian dan selamat belajar secara daring dengan mandiri, tetap tertib mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.